wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan kali ini kita bisa melakukan pembelajaran sistem daring atau dalam jaringan. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mukjizat dan kejadian luar biasa yang lainnya. Materi bab yang kedua, pelajaran akidah akhlak kelas 8. Oke, kita akan mempelajari. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang Al-Quran. Pada pertemuan kali ini kita langsung saja ya membahas tentang pengertian mukjizat. Mukjizat itu apa? Ada yang tahu? Mukjizat dilihat dari pengertiannya, mukjizat itu berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kalimat a'jaza yu'jizu mu'jizan atau mukjizatan. Ya, jadi mukjizat itu berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah melemahkan atau mengalahkan. Ini arti secara lughawi atau bahasa. Sedangkan menurut istilah, pengertian mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi atau Rasul dalam rangka membuktikan bahwa dirinya adalah Nabi atau Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pengertian mukjizat kalau tadi secara bahasa, secara lughawi itu berasal dari bahasa Arab mukjizatan yang artinya melemahkan atau mengalahkan. Yang dimaksud adalah melemahkan dari usaha-usaha orang-orang yang menentang terhadap diri Nabi atau diri Rasul. Sedangkan menurut istilah, kalimat mukjizat itu dipakai sebagai sesuatu kejadian luar biasa yang terjadi pada diri Nabi atau Rasul. Jadi kalimat mukjizat itu tidak terjadi pada orang awam, orang umum seperti kita, tapi mukjizat itu terjadi hanya pada diri Nabi atau Rasul. Sedangkan fungsinya dari mukjizat, dari kejadian luar biasa itu adalah untuk membuktikan bahwa dirinya adalah seorang Rasul. Ya, jadi fungsi dari mukjizat itu adalah sebagai pembenar untuk menunjukkan kepada orang-orang yang memusuhi atau yang tidak percaya terhadap orang-orang yang memusuhi terhadap Rasul itu. Nah,
Dari definisi tersebut, di sini sudah jelas bahwa mukjizat kejadian luar biasa itu yang terjadi pada diri Rasul. Kejadian luar biasa itu adalah kejadian yang di luar kebiasaan manusia. Jadi manusia yang lainnya tidak bisa untuk melakukan hal-hal tersebut karena di luar kebiasaan kemampuan manusia. Kemudian diturunkannya mukjizat itu adalah sebagai bukti atas kekuasaan Allah yang telah diturunkan, yang telah diberikan kepada para utusannya. Kemudian mukjizat itu adalah untuk melemahkan orang-orang kafir atau orang-orang yang ingkar terhadap ejekan, terhadap perlawanan yang ditujukan kepada para nabi atau umatnya. Kemudian mukjizat itu secara garis besarnya dibedakan menjadi dua. Mukjizat ada dua. Ada dua. Mukjizat apa saja ya? Ada yang tahu, anak-anakku sekalian? Ya, betul. Yang pertama adalah mukjizat apa? Kauniyah. Ada mukjizat kauniyah, dan yang kedua ada mukjizat akliyah. Nah, mukjizat itu ada dua, ada mukjizat kauniyah, yang kedua ada mukjizat akliyah. Mukjizat kauniyah adalah mukjizat yang tampak. Yang tampak adalah mukjizat yang tampak oleh mata atau bisa dilihat oleh mata kita. Itu namanya mukjizat kauniyah. Atau mukjizat kauniyah itu bisa dirasakan menggunakan panca indera. Ya, jadi berbagai macam kejadian yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi atau Rasul, tetapi kejadian itu bisa terlihat oleh mata. Contohnya mukjizat kauniyah adalah tongkatnya Nabi Musa. Tongkat kan terlihat ya oleh mata ya. Kemudian tongkat itu dipukulkan ke lautan sehingga air laut itu terbelah menjadi dua. Terlihat apa tidak? Terlihat. Maka mukjizat tersebut dinamakan mukjizat kauniyah. Ada lagi mukjizatnya Nabi Isa yang dapat menghidupkan orang mati. Ya, jadi Nabi Isa itu diberi mukjizat oleh Allah bisa menghidupkan orang yang sudah mati hidup kembali. Dan lain-lain ya, masih banyak yang lainnya. Kemudian yang kedua, mukjizat akliyah. Mukjizat akliyah adalah mukjizat yang hanya dapat difahami oleh akal pikiran manusia. Mukjizat tetapi tidak bisa dilihat. Mukjizat tersebut, kejadian luar biasa tersebut hanya bisa difahami dengan akal
manusia. Ciri khusus mukjizat ini adalah berlaku universal, berlaku umum sepanjang masa, dan dapat dipahami dengan akal pikiran manusia. Contohnya mukjizat akliyah adalah kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran itu mukjizat, dan mukjizat tersebut ketika dipikirkan, ketika dipahami dengan akal, maka akan menjadi kejadian yang luar biasa. Ya, jadi saya garis bawahi bahwa mukjizat itu ada dua, ada mukjizat kauniyah dan ada mukjizat akliyah. Mukjizat kauniyah adalah mukjizat yang bisa dilihat, bisa dirasakan dengan panca indera, bisa didengar. Sedangkan yang kedua, mukjizat akliyah adalah mukjizat yang hanya dapat dipahami oleh akal pikiran manusia. Contohnya adalah Al-Quran. Ya, jadi mukjizat atau kejadian luar biasa yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang mau berpikir. Kemudian di sini ada contoh-contoh mukjizat. Contoh, bisa menyebutkan contoh-contohnya mukjizat itu? Bisa apa enggak memberikan contohnya? Contoh mukjizat. Contoh mukjizat. Yang pertama adalah mukjizatnya Nabi Nuh. Mukjizatnya Nabi Nuh alaihissalam. Mukjizatnya Nabi Nuh alaihissalam itu apa? Nabi Nuh itu bisa membuat perahu yang besar, yang sangat besar, dalam waktu yang sangat singkat. Padahal waktu itu kalau melihat teknologi yang dimiliki zaman Nabi Nuh, itu tidak ada kemungkinan bisa membuat perahu yang sebesar itu. Orang lain pada zaman itu belum ada yang bisa membuat perahu sebesar itu dan secepat itu. Itu disebutkan dalam Al-Quran tentang kisahnya, tentang mukjizatnya Nabi Nuh alaihissalam. Itu dalam Al-Quran surat Hud ayat 37. Kemudian dalam surat Al-Ankabut juga disebutkan ayat 14. Kemudian yang kedua ada lagi contoh mukjizatnya Nabi Ibrahim. Mukjizatnya Nabi Ibrahim. Mukjizatnya apa Nabi Ibrahim? Dibakar tidak hangus. Ini mukjizatnya Nabi Ibrahim, dibakar tidak hangus. Ya, itu kan ada ayatnya ya, surat Al-Anbiya ayat 69. Kul ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Ini mukjizat. Kalau orang pada umumnya itu kan terbakar api hangus ya. Ya, kalau misalnya ada zaman sekarang ada orang yang kebal api, dibakar tidak apa-apa, itu mukjizat apa bukan? Ya bukan mukjizat, karena istilah mukjizat itu hanya terjadi pada diri nabi atau rasul. Dan setelah zaman Nabi
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak ada nabi lagi. Ya, makanya kalau ada orang-orang sudah hebat tidak bisa dibakar dengan api, apakah dia itu bisa dikatakan nabi? Tidak, karena zaman kenabian itu sudah berakhir sejak zaman Nabi Muhammad. Ya, itu ada lagi Nabi Ibrahim yang menyembelih anaknya. Siapa ya yang disembelih oleh Nabi Ibrahim? Yaitu Ismail. Ya, disembelih oleh bapaknya, kemudian Allah memberikan kekuasaannya, Nabi Ismail dirubah menjadi kambing. Jadi yang disembelih bukan Nabi Ismail, tapi sebenarnya adalah kambing kibas. Ya, sehingga menjadi perintah pada kita umat Islam untuk menyembelih binatang kurban. Oke ya. Dan banyak contoh-contoh yang lainnya. Silakan nanti menjadi tugas ya. Tugasnya adalah mencari nama-nama mukjizat kejadian luar biasa yang terjadi pada diri Nabi atau Rasul. Silakan kalian cari di buku atau melalui media sosial. Ya, mencari macam-macam mukjizat dan terjadi pada nabi siapa. Minimal 5 mukjizat. Ya, misalnya mukjizat tongkat untuk memukul air terjadi pada Nabi Musa. 1. Yang kedua, mukjizatnya ini terjadi pada nabi ini. Ya, silakan itu menjadi tugas. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi tentang adanya mukjizat ini bukan omong kosong, tetapi tentang kejadian luar biasa itu disebutkan dalam Al-Qur'an.